Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bentuk umum dan contoh soalnya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan trigonometri 2 cos kuadrat X min 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0, di mana nilai X-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 2pi. Nah, untuk menyelesaikannya ya supaya lebih mudah, cos X-nya ini bisa kita misalkan dulu sebagai A ya. Nah, di sini kan semuanya sudah dalam cos ya. Jadi bisa kita misalkan cos X-nya ini sebagai A. Sehingga persamaan 2 cos kuadrat X min 5 cos X ditambah 2 sama dengan 0 itu bisa berubah menjadi 2A kuadrat dikurang 5A ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk memfaktorkan ini ya, karena di sini koefisien A kuadratnya itu adalah 2, berarti bisa kita tuliskan begini. Per 2. 2A kuadrat kita tuliskan 2A kali 2A. Kemudian untuk mencari yang bagian belakangnya ini A dikali C. 2 kali 2 itu 4. Nah, di sini kan tandanya positif ya. Nah, 4 ini bisa 4 kali 1 atau 2 kali 2. Dari dua kemungkinan ini, yang kalau dijumlah itu hasilnya 5 yang mana? Yang dan 1 kan? Karena tandanya ini positif ya, berarti yang tengah ini negatif, jadi kita pakai negatif 4, negatif 1. Kenapa? Karena positif ini ya, kemungkinannya kan bisa positif kali positif atau negatif kali negatif. Nah, untuk menentukan kita pakai positif atau negatif, kita lihat yang tengahnya ini. Oke. Nah, dari kedua ini, yang bisa dikalikan, yang bisa dibagi 2 yang mana? Yang bisa dibagi 2 kan yang ini ya. Nah, berarti jadinya diperoleh nilai faktor dari 2A kuadrat min 5A ditambah 2 sama dengan 0 itu adalah A min 2 dan 2A min 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai A-nya A min 2 sama dengan 0 atau 2A min 1 sama dengan 0. A sama dengan 2 ya. Negatif 2-nya pindah ruas. Yang ini 2A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 2. Nah, di sini belum selesai ya, karena yang diminta adalah nilai X, bukan A. Kita kembalikan lagi. Tadi, A ini kita misalkan sama dengan cos X. Berarti, cos X sama dengan 2. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan setengah. Sekarang kita cek apakah untuk cos X sama dengan 2 ini bisa kita cari penyelesaiannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada nilai cos yang bernilai 2. Ya, jadi kita ingat lagi batasan untuk nilai cos itu adalah maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Jadi untuk cos dan sin itu maksimum 1, minimum negatif 1. Jadi ketika di sini cos X sama dengan 2, artinya tidak bisa diselesaikan. Berarti tinggal yang ini, cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah ini bisa kita selesaikan. Gunakan persamaan dasar yang pernah kita pelajari, yaitu cos X sama dengan cos A. Berarti di sini kita harus mengubah setengah ini kira-kira cos dari berapa?
Nah, kita tuliskan di sini. Cos X sama dengan setengah kan ya. Kita cari setengah itu adalah cos dari 60. Karena kita mau mencarinya dalam radian, berarti kita ubah. Jadinya cos X sama dengan cos pi per 3. Untuk mengubah sudut dari derajat ke radian, ya, bisa dilihat di video yang bagian pertama ya. Nah, karena di sini bentuknya sudah dalam cos X sama dengan cos A, ini ya, cos X sama dengan cos A, berarti bisa kita selesaikan. Jadi untuk mencari X-nya, itu bisa kita gunakan A-nya itu pi per 3, ya, ditambah K kali 2pi. Sekarang kita ganti. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti ketemu nilai X-nya adalah 3. Karena 0 dikalikan 2pi hasilnya 0. Ditambah pi per 3 berarti pi per 3. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti ketemu X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Atau X sama dengan pi per 3 tambah 2pi. Berarti X apa? Pi per 3 tambah 2pi. Berarti jadi 7pi per 3. 7pi per 3 ini nilainya lebih dari 2pi. Sehingga untuk X sama dengan 7pi per 3 itu tidak memenuhi. Jadi untuk X yang pi per 3 ini masih masuk ke dalam interval ya. Jadi memenuhi. Nah, kita sudah ketemu nih. Satu nilai X-nya itu adalah min X sama dengan pi per 3 maksudnya ya. Nah, selain menggunakan ini ya untuk mencari X-nya, untuk cos X sama dengan cos A, itu juga ada yang seperti ini. Jadi ketika kita punya persamaan cos X sama dengan cos A, selain X sama dengan A ditambah K kali 2pi, kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan X sama dengan min A maksudnya ya. Min A ditambah K kali 2pi. Nah, tadi kan kita peroleh persamaannya itu adalah cos X ya, sama dengan cos pi per 3 ya. Ini ya tadi ya, cos X sama dengan cos pi per 3. Kita lanjutkan di sini. Kita pakai yang kedua ini, yang negatif A. Berarti jadinya X sama dengan negatif pi per 3 ditambah K kali 2pi. Berarti X sama dengan berapa nih? Kalau kita ganti K-nya 0, berarti ketemu berapa? Kalau K-nya 0, oke, kita ganti ya. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti ketemu nilai X-nya adalah negatif pi per 3. Jadi hasilnya ini ya. Kalau K-nya sama dengan 1, diperoleh nilai X-nya itu adalah negatif pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Atau negatif pi per 3 ditambah 2pi. Kita lanjutkan di sini. Berarti X-nya sama dengan berapa? Negatif pi per 3 ditambah, ini kita samakan penyebut, berarti jadinya 6pi per 3. Artinya X-nya itu adalah 5pi per 3. Karena min pi ditambah 6pi, 5pi per 3. Nah, kita cek untuk X sama dengan min pi per 3 ini tidak memenuhi karena negatif ya. Sedangkan nilai X-nya itu yang diambil yang positif. Kemudian untuk X sama dengan 5pi per 3 ini memenuhi karena kurang dari 2pi. Sehingga ya himpunan penyelesaiannya yang diperoleh itu ada berapa aja nih?
ada pi per 3, ya, dan ada 5 pi per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah pi per 3 dan 5 pi per 3. Semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh selanjutnya bisa dilihat video selanjutnya ya.